Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak dan teman-teman semua, saya Agani Satria dengan NIM 240601191301304. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum kelima tentang static dan dynamic routing, tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang static routing. Oke, langsung aja dibuat seperti yang ada di ini modul. Yang pertama ada PC 1 atau PC 0, PC ini. Lalu juga ada oh ya, PC-nya 2 ya. PC-nya 2. Lalu ada router A, router 1841 ini 2 juga. Lalu ada switch 2950 24 2950 24. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, saya di sini bakal menjelaskan sih static routing itu apa. Oke, jadi di dalam dunia jaringan komputer, sebuah komputer atau host hanya bisa berkomunikasi dengan host lain yang terletak dalam satu jaringan yang sama. Secara default mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Lalu gimana sih jika terdapat paket yang harus dikirim untuk komputer pada jaringan lain? Nah, permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan masalah routing. Routing itu apa sih sebenarnya? Routing itu adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing disebut router ya. Jadi ada di sini the router itu gunanya untuk mengirimkan paket yang berbeda jaringan seperti itu. Lalu jenis routing ada dua, ada static dan dynamic. Di sini seperti saya bilang tadi, hanya menjelaskan tentang static routing. Lalu static routing itu apa sih? Static routing itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Jadi setiap jaringan yang akan di routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing ini apa sih sebenarnya? Dia lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar seperti itu. Tapi kekurangannya, apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Dan juga static routing ini dikenal dengan lebih aman sih, karena tidak ada update informasi table routing yang dikirim ke router lain, nggak seperti dynamic kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja ya. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan kabel PC0-nya dengan kabel fast Ethernet 00. Lalu juga ada sama kayak tadi, dari PC1 ke router B ya, nanti diganti. Oh iya, ini menggunakan menggunakan cross ya. Baru antar router ke switch ini pakai ini straight kabelnya. Ini juga sama. Oke. Oh ya, jadi langsung aja ya ngisiin IP yang ada di modul. Di sini ada, langsung ke config, terus di fast ethernet 00. Di sini 00 tuh yang kiri ya teman-teman dan kakak-kakak, bila ada yang belum ada yang tahu. 192.168.0.1. terus subnet masknya kan karena 24 jadi 255.255.255.0. terus juga di on. Habis itu yang kedua ada 192.168.1.1 sama seperti tadi, subnet masknya 255.255.255.0 di onin juga. Lalu di switch nggak usah diapa-apain. Lalu di router diganti lagi. Di sini ada 192.168.0.1.
192.168.1.2 subnet masknya juga sama, di onin lagi. Lalu juga ada 192.168.2.1 sama juga subnet masknya, terus di onin lagi. Nah, habis itu sesuai dengan perintahnya router A udah diisiin, router B juga. Oh ya, ganti nama dulu deh, router A. Router B juga udah diisi, jadi sekarang tinggal ngisi yang PC-nya aja. Bebas, karena ini bebas jadi bebas juga ya. Yang penting dalam satu jaringan dengan routernya dengan fast ethernet 00 nya. Di sini gateway-nya sama seperti IP yang di router A yang tersambung langsung ke PC 0 168.0.1. Biarin aja yang lainnya bisa masuk ke sini 192. Karena di kelas C jadi langsung aja 192.168.0 titik sini 2 ya. Sama juga subnet masknya. Oke. Coba kita coba lagi. Jadi deh simulation aja. Jadi delete dulu. Bentar. Delete. Oke, berhasil. Lalu yang lainnya. Oke, yang ini belum. Sama kayak tadi. Di sini default gateway-nya diisi sama yang IP dari router B yang tersambung dengan PC1 yaitu 192.168.2.1. Yang lainnya biarin aja fast ethernet. Di sini statiknya 192.268 karena di kelas C jadi 2. Nah, di sininya bebas sih sebenarnya, tapi aku mau milih 2 aja deh. Oke. Habis itu sebentar. Oke. Udah. Lalu oh ya, kita tes dulu aja ya. Jadi kan udah diisi sesuai dengan IP dan gateway-nya. Lalu hingga tahap ini komunikasi dapat dilakukan antara PC0 dengan router A tadi udah berhasil. Sekarang tinggal PC1 ke router B dan router A dengan router B. Coba aja. Di sini ada. Oke. Sini ke sini. Sukses ya. Oh, pakai simulasi aja deh. Dari sini ke sini. Kita lihat. Oke, nggak ada tanda silang, berarti ini berhasil. Oke, berhasil lah. Oke, berhasil. Lalu habis itu ada router A ke router B. Karena tadi udah dicek juga p-channel ke router A udah berhasil, jadi nggak usah dicek lagi. Oke, ke switch berhasil, tinggal ke router B. Berhasil ya? Oke, berhasil. Oke, berhasil. Di langsung aja. Terus juga sesuai dengan ketentuan tadi, di sini namun komunikasi belum bisa dilakukan antara PC0 dengan router B. Kita coba dulu. Dan router B. Oh, benar, karena belum bisa juga. Terus juga PC1 dengan router A. Coba PC1 dengan router A. PC1 dengan router A. Kita coba lagi.
Ada yang salah kah? Enggak sih, enggak salah harusnya. Oke, langsung aja ke selanjutnya. Langsung aja ke selanjutnya. Jadi karena nggak bisa kan, jadi inilah gunanya. Karena dia berbeda jaringan komputer, jadi harus diubah settingan routingnya. Yang pertama, di sini kita bakal setting di router B-nya. Di static ya, kalau RIP itu buat dynamic routing. Networknya di sini tertulis 192.168.00, lalu masnya sama 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.1.1. Oke. Oke, sebenarnya kalau dari 00 sendiri ini sebenarnya apa ya, host dari router, dari network yang tersambung antara router A dengan PC0, yaitu 01 kan, dengan hostnya itu 00. Jadi terus di situ networknya tulisan 00. Terus untuk next hopnya sendiri sebenarnya jembatan antara router A dengan yang terhubung dengan router B, itu kan 192.168.1.1 ini ya, ke switch dulu baru ke router B ya. Intinya inilah yang diambil seperti itu, lalu di add. Oke, coba kita tes lagi antara PC0 dengan router B, apakah berhasil. Kita langsung aja pakai real time deh biar agak cepat. Nah, successful ya, successful. Jadi kalau tadi kan gagal, jadi sekarang ini berhasil seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada router A dengan PC1. Sama seperti tadi, kita settingnya ke, jadi tanpa ngeliat itu juga bisa ya, tanpa ngeliat di modul. Di sini statiknya diisi, di sini 192 nih 192.168.2.0. Ini juga sama 255. Duh, 255.255.255.0. Bawahnya juga penghubung ini, jabatan penghubungnya itu 192.168.1.2 di add. Oke, lalu kita tes dari ya sama ya, kita tes dari PC1 ke router A. Kita lihat, oh sukses juga ya tuh, PC1 ke router A. Jadi ini kan disuruh. Jadi kenapa sih ini bisa? Seperti yang tadi awal aku bilang, routing tadi itu fungsinya untuk apa ya, menjembatani dari sebuah paket. Jadi menjembatani paket ke jalur yang ingin ditentukan gitu. Jadi kan karena tadi belum ditentuin, jadi nggak bisa gitu dari PC0 ke router B. Kebetulan juga jaringannya juga berbeda, jadi harus disambung lewat router seperti itu, dan di di setting sesuai dengan routingnya. Settingnya statik ya, settingnya statik gitu. Sama, jadi akhirnya bisa ke router A ke PC1, PC0 ke router B gitu. Lalu juga kita coba lagi untuk yang PC0 ke PC1. Harusnya sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Jadi mau disimulasiin juga sudah bisa. Coba kita tes lagi. Oke. Ya, jadi kesimpulannya sih ada 3 ya, informasi yang ada pada tabel routing. Yang pertama ada network destination, terus juga ada subnet mask, lalu ada gateway-nya. Gateway-nya itu next hop-nya tadi itu. Oke, berhasil. Nah, static routing ini lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks juga, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dari dalam perkataan dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.